Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nier Faria, guru SMPN 1 Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya sedang mencoba menerapkan apa yang namanya budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang dapat diterapkan yang membuat para siswa itu bersikap lebih bertanggung jawab. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan dalam menerapkan budaya positif adalah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu akan membuat seseorang melakukan hal-hal sesuatu yang lebih baik itu berdasarkan motivasi diri sendiri atau disebut dengan disiplin positif. Nah, bagaimana langkah-langkah yang saya lakukan? Bisa disimak videonya ya. Yang pertama dari mulai seragam gimana aturannya? Rapi, kemudian bersih, dan untuk bajunya juga harus sesuai standar ya, harus sesuai aturannya. Kalau laki-laki gimana bajunya? Pendek atau panjang? Pendek. Kemudian celananya juga berbentuk lurus, pensil atau cingkrang? Kemudian mengenai belajar, aturannya sekarang boleh membawa handphone, tetapi syaratnya apa? Digunakan untuk kepentingan belajar. Kemudian di kelas harus menjaga kebersihan kelas, ya. Kemudian sesama teman harus saling membantu apa? Dalam pikir. Kalau membantu dalam melarang boleh nggak? Tidak. Kelas harus selalu bersih. Ya, dan kalian sudah pernah aturan itu. Nah, sekarang bagaimana aturan itu menjadi sesuatu hal yang tidak mengetahui. Kamu itu melakukan hal yang tadi disebutkan itu secara sadar, tidak dipaksa.
siswa bolos. Ya, saya tidak suka kabur. Bahasa kalian aja boleh ya. Saya tidak suka merokok. Perangkat kata mana yang sudah mendapatkan 3 hal? Yuk, tahan di atas. Ya. Silakan tempelkan kertasnya di sini masing-masing semuanya. Oke. Nah, ini kebalik ya. Ya, lanjut. Di pinggirnya dari bawahnya. Oke. Setuju? Kemudian saya harus tepat waktu saat pergi ke sekolah. Setuju? Setuju. Ya, oke? Maka kita harus saling menghargai sesama teman. Setuju? Setuju. Saya tidak suka bolos, saya suka datang tepat waktu, saya suka belajar. Saya suka kelas bersih, saya suka kelas selesai. Berarti kesimpulannya yang penting dan belajar ya. Oke, sesuai kesepakatan. Kami harus menggunakan HP aja. Tahu apa harus jadi hukuman nggak? Jangan diberi hukuman, tetapi diganti dengan yang namanya konsekuensi. Beda. Hal-hal yang sudah kalian tuliskan, walaupun kertasnya kecil, tetapi itu ibu mengharapkan bisa mewakili hal-hal yang baik yang ada di dalam kehidupan kita ya. Nah, cara yang seperti sekarang kalian lakukan adalah yang namanya membangun keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Coba Marisa, kalau mendengar peraturan gimana kesannya? Harus dipatuhi. Kalau harus dipatuhi berarti ada yang puas, ada yang tidak. Melakukannya mungkin kebanyakan terpaksa ya. Kamu berseragam pramuka seperti ini karena kalau tidak berseragam pramuka nanti saya dihukum. Seperti itu kan ya biasanya. Nah, kalau keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Jadi tidak ada yang namanya hukuman sekarang, tetapi diganti dengan konsekuensi. Beda ya? Oke, silakan tempelkan sama-sama 6. Disiplin ada janji. Oke, setelah membuat keyakinan kelas, Saya senang. ya oke. Gimana? Saya bangga. Saya bangga. Yusuf, Saya senang. Saya senang dengan membuat keyakinan sendiri. gimana perasaannya? Punya? Punya keyakinan sendiri. Iya. Saya bangga punya keyakinan sendiri. Saya senang bersama teman-teman. Saya senang sekali hal ini membuat keyakinan kelas. Saya gembira dengan adanya keyakinan kelas. Ketika kamu atau teman kamu melanggar keyakinan kelas, apa yang akan diberikan oleh guru? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kamu mau dihukum nggak? Enggak. Tidak. Jadi lebih suka konsekuensi ya? Ya. Oke. Kamu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Kamu memilih hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Saya lebih suka keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Karena saya lebih sadar untuk melakukannya. Saya lebih termotivasi.
Nah, tadi sudah disimak tentang bagaimana cara atau proses membuat keyakinan kelas bersama siswa. Nah, bagaimana ketika nanti ternyata masih ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, maka terdapat cara atau bagaimana kita merespon pelanggaran tersebut. Nah, cara yang baik untuk merespon pelanggaran-pelanggaran tersebut bisa kita lakukan dengan cara restitusi. Apa itu restitusi? Kita simak penjelasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu sehat hari ini? Alhamdulillah. Yang terhormat ibu kepala sekolah, juga ibu semua, khususnya yang mengajar di sekolah itu, terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Ini saya juga atau ingin materi yang saya dapatkan di dalam khususnya modul 1 yaitu tentang budaya positif. Sebelum ke materi, mungkin saya ingin bertanya dulu ke ibu semua yang terlintas di dalam pikiran kita ketika mendengar budaya positif itu seperti apa? Jadi kebiasaan-kebiasaan yang positif ya. Nah, mungkin kita tidak selama ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan seperti itu yang dilakukan kepada siswa. Namun yang dibahas itu bagaimana nilai-nilai keyakinan atau kebaikan-kebaikan atau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah kita itu jadi hal yang positif bagi siswa, tetapi mereka itu melakukannya berdasarkan edukasi diri sendiri. Kadang selama ini memang siswa itu lebih mengenal aturan. Ketika mendengar kata aturan, mungkin mereka mengimajinasikannya sesuatu yang harus dilakukan suka dan tidak suka. Nah, sebetulnya intinya sama, kita menegakkan budaya positif itu jelas harus ada aturan yang dipatuhi, tapi dalam penerapannya bagaimana yang kita tulis tersebut menjadi sesuatu kebiasaan atau budaya yang positif
disiplin-positif. Nah mungkin sebelum ke hal itu, mohon maaf saya berdiri mungkin ya. Ingin menyampaikan dulu mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara petani menumbuhkan suatu tanaman. Seorang petani itu hanya bisa menumbuhkan dari benih sampai padi itu dihasilkan. Kemudian ketika selama proses menumbuhkan itu yang dia siapkan itu kan mulai dari lahannya, cara-caranya, kemudian pupuknya juga, tetapi dia tidak bisa mengubah padi ini menjadi kaya atau ini menjadi tanaman kaya. Nah, padi tersebut dinamakan dengan suatu kodrat. Begitu juga di sekolah kita posisikan murid kita itu sebagai tanaman hidup. Misalnya siswa A, siswa B. Dan kita sebagai pendidik, sebagai guru itu sebagai petani yang bagaimana menumbuhkan tanaman itu atau menumbuhkan siswa itu berdasarkan kodrat masing-masing. Sekian ratus siswa pasti memiliki kodratnya masing-masing. Ada siswa yang latar belakang keluarganya seperti ini, itu kemudian dari karakternya juga, dari kebiasaan-kebiasaan yang dibiasakan di rumah datang ke sekolah itu jadi sangat beragam. Nah, bagaimana caranya guru itu menumbuhkan kodrat mereka masing-masing itu sampai semua mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidupnya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan menurut beliau itu tidak hanya sebatas nilainya tinggi, kemudian dia berhasil mencapai kesuksesan dari hanya nilai saja, tetapi bagaimana di masa depannya dia merasa selamat dan bahagia. Selamat itu karena selama pendidikan diterapkan budaya-budaya positif, kemudian bahagia hidupnya karena mereka bebas mencapai kesuksesan. Itu filosofi menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian apa yang akan kita bahas ini tentang budaya positif itu di dalamnya yang pertama kita harus mengubah dulu yang namanya paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian arti disiplin dan ada beberapa motivasi perilaku manusia. Kemudian ada istilah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah itu sebetulnya nanti perbedaannya apa dan mana yang efektif. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu juga ada beberapa dan ada posisi kontrol dan yang terakhir sebenarnya restitusi. Nah hal-hal ini diperlukan kita pahami agar budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan positif tadi bisa kita terapkan di sekolah. Nah yang pertama perubahan paradigma. Kita coba bayangkan kita sedang mengepalkan sesuatu di kanan kita. Ini tuh sangat penting bagi kita. Tidak boleh orang lain ataupun membuka tangan kita. Bakau itu sangat berharga bagi kita semua. Bagaimana caranya tangan ini tetap bertahan? Walaupun orang lain berusaha membuka bahkan membujuk kita, nanti saya kasih uang. Apakah itu rela melepaskan apa yang sangat berharga? Tentu akan sekuat tenaga mempertahankannya ya. Nah, kapan sesuatu ini bisa lepas ke orang itu? Merasa bahwa saatnya apa ada sesuatu yang bisa mereka lepaskan, punya ada harapan yang lain. Kayaknya lebih baik ini bisa lepas karena saya yang mau kasih kan ya. Nah, itu ibaratnya seorang guru ya. Misalnya dia itu pengen butuhnya itu dia senang-senang misalnya datang dari sekolah dari rumah ke sekolah itu masih ada perasaan sama guru gitu sendiri, tapi dia sendirinya nggak mau gitu keluar dari zona itu sampai nanti dia akan begitu ketika keluar dari. Nah prosesnya timbul di dirinya sendiri yang sulit ya, sampai dia sendiri yang melepaskannya, merelakan untuk melakukan hal lain. Nah, ada yang disebut dengan teori kontrol. Nah selama ini kita beranggapan bahwa guru itu sepenuhnya bisa mengontrol, bisa mengatur. Itu katanya sebuah ilusi. Kemudian bahwa teliti dan membuat orang merasa bersalah itu bisa membuat anak tersebut
tidak efektif menumbuhkan karakter kalau padahal kita sudah berusaha keras seperti apa mengingatkan dia, memberikan nasihat, tapi dari cara kita berbicaranya nah hal seperti itu katanya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menumbuhkan karakter. Nah kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat tidak selalu. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah itu yang sering kita lakukan. Kita itu merasa jadi guru lebih dewasa dari mereka, jadi berhak untuk memaksa. Itu yang harus dilihat. Pemikiran kita dengan pemikiran dia itu sudah berbeda jauh malahnya. Dari segi perkembangan otak dia ternyata siswa SMP itu lebih suka dibandingkan kita. Ya, nah ini perbedaannya antara stimulus respon yang selama ini termasuk saya pribadi berpikiran seperti itu dan ini perubahannya bagaimana kayak gini. Nah dulu kita sering mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita itu berusaha mengajar. Harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap siswa bahkan kita juga orang dewasa setiap orang itu memiliki dunianya masing-masing, memiliki mimpi fantasi dunianya masing-masing. Nah yang itu yang kadang kita tidak bisa menyelaminya, hanya kita sendiri yang tahu dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kamu salah, ini jelek. Padahal mereka pasti punya alasan. Itu banyak faktor yang dari psikologisnya dan kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kita apalagi orang dewasa tidak mau dikontrol orang lain ya. Jadi hanya kita sendiri ya bisa mengontrol. Anak itu posisinya jadi bagaimana caranya anak itu mengontrol dirinya bukan dikontrol oleh kita. Seperti perlu digarisbawahi juga menurut belajar Dewantara, memerdekakan anak itu bukan berarti anak sebebas-bebasnya. Dalam menanamkan budaya positif itu tetap harus ada kontrol yang kuat, harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu disiplin yang timbul dari kemudian, nah apakah makna disiplin? Mungkin disiplin itu yang sering kita tahu itu disiplin itu datang tepat waktu atau seperti itu ya. Disiplin itu bagaimana seseorang bisa menghargai waktu, menggali konteksnya juga termasuk disiplin, karena dia menghargai tujuan hidup. Nah, ada beberapa motivasi perilaku manusia. Contoh kita sendiri, nanti kita bisa menganggap itu manusia. Ada motivasi yang timbul dari luar. Misalnya, saya datang ke sekolah tepat waktu karena menghindari hukuman dari kepala sekolah. Siswa datang tepat waktu karena aku dituntut oleh guru. Nah itu berarti perlakuan kita, perlakuan siswa, perlakuan kita sendiri karena motivasi dari tidak masalah seperti itu. Sebelum dia sadar dari prosesnya dari itu dari ya. Tapi ada yang langsung. Kemudian motivasi juga bisa kami membangun. Kita sering anak kita sendiri di rumah mungkin ya. Oh neng sholatnya kita kasih kendaraan itu jangan sering bilang karena kita sering bilang boleh sekali mereka kita jangan sampai anak tersebut melakukan hal positif karena ketika tidak ada imbalan menurun, bahkan ketika imbalannya tidak naik masih dari 1.000 sekarang 1.000 mencari tingkat level imbalan. Nah ada motivasi
juga untuk memperbaiki siswa bisa berhasil mengubah dirinya dari yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Jadi peran guru di sini sebelum memerdekakan murid harus merdeka dulu. Tapi salah satu yang mendukung itu yang pertama, guru yang merdeka itu pengembangan karir. Dia harus menjadi seorang pengembangan karir. Nah, ini ada lingkaran mulai dari peraturan kelas. Ada yang lebih luas lagi, tapi kami di atas peraturan kelas. Keyakinan kelas. Kemudian ketika keyakinan kelas sudah berjalan atau dijalankan, itu maka akan terbentuk lingkungan positif, dan ketika satu lingkungan positif bersatu maka akan terbentuk budaya. Kemudian apa bedanya keyakinan kelas dengan dan kenapa tidak ada perbedaan? Contohnya kenapa polisi memberikan peraturan harus memakai helm? Berarti kita itu harus sampai ada kita memakai helm karena ini keselamatan kita, karena tidak mau ditilang gitu ya. Nah itu yang disebut dengan keyakinan, bukan peraturan. Bagaimana kita menanamkan sebagai siswa, kamu harus bersih-bersih kelas. Bersih-bersih kelas. Kalau kita juga anak-anak sudah nggak ada boleh juga ya. Jadi gimana? Coba, apa keyakinan kamu tentang kelas? Kamu suka kebersihan? Mana? Ya, iya saya. Jadi kedepannya kalau ada yang salah, nanti gimana? Nanti sudah melanggar. Nah, ketika anak melanggar itu, ini ada hukuman. Hukuman itu jangan sekali-kali dikeluarkan, tetapi ada yang disebut dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu contohnya seperti ini, siswa datang terlambat ke sekolah setengah jam, kemudian kita berikan hukuman membersihkan WC, lari di lapangan. Itu hukuman atau keyakinan? Kenapa? Karena tidak sepadan dengan, artinya tidak nyambung dengan apa yang dia lakukan. Nah, ketika terlambat datang ke sekolah, bisa diganti dengan kegiatan misalkan suka desak gitu ya. Terlambat berarti dia harus mengikuti. Terus kalau begitu nggak ada yang membersihin WC, nah kita buat kegiatan yang lain, ya membersihkan WC, karena dihubungkan dengan aktivitas siswa yang melanggar nggak mengerjain PR disuruh membersihkan WC. Nah, kalau konsekuensi itu kalau nggak ngerjain PR, berarti itu dia harus dapat konsekuensinya pulang sekolah. Karena setelah itu kamu menjadi guru yang itu konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu nggak nyambung dengan apa yang dilakukan, apa yang dilanggar, kalau konsekuensi itu sifatnya bisa menutup yang tadi. Jadi menjadikan dia sadar bahwa ada konsekuensi baru ketika dia harus melakukan di sekolah, berarti pulang sekolah itu beneran kesepakatan. Nah ini contoh keyakinan atau kesepakatan kelas. Ya, ini contoh, jadi kesepakatan kelas itu tuh tidak tertulis, misalnya bajunya harus bentuknya tidak boleh, jadi tidak detail. Jadi sifatnya umum, tetapi ketika proses pembuatan kesepakatan kelas dibahas. Nah, misalnya ini tentang sepak foto menjaga kebersihan sekolah nanti. Ketika prosesnya dijelaskan tidak seperti apa itu. Jadi hanya poin-poin penting dibuat misalnya kayak tadi dibuat jadi kalau saya tampilkan untuk proses pembuatan kelas terkait penting. Ini contoh-contoh keyakinan yang kita sampaikan ke siswa. Contohnya selalu kembalikan bukan ke tempatnya. Berarti nilai apa yang sedang kita terangkan, yaitu nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Kemudian sekolah 15 menit sebelum belajar, berarti menghormati orang lain, menghormati waktu guru, waktu pelajar, dan komitmen juga dengan peraturan dan dilarang melakukan kekerasan dan yang lain itu. Jadi yang kita ajarkan itu kalau datang ke sekolah, datang nanti ibu loh, datang ke mana itu kita sering ya seperti kamu harus kerja saya nanti kalau ngerjain PR keren namanya pun itu berarti nilai-nilai kebaikannya tidak sedang diharapkan. Kemudian
Ya. Nah, ini contoh coba mencatat 100 kali di dalam kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sesekolah. Ini hukuman atau konsekuensi yang di sini sudah ada. Hukuman ya. Ini contoh mana hukuman, mana konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Ini contoh hukuman. Kecuali kalau lagi pelajaran PJOK. Ya, lari karena itu bisa disebut sanksi ya. Karena sekaligus untuk pemanasan. Ya, sekaligus ngasih sanksi, sekaligus yang lain udah mau ke inti, mereka dia baru datang. Itu tahu pemanasan. Apa? Konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang coret-coret itu konsekuensinya dia mengganggu bukunya, berarti menggantikan kertasnya. Jadi hukuman itu sangat dihindari, artinya agar yang dia langgar itu bisa digantikan dengan sikap yang bertanggung jawab. Perbedaan hukuman. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan misalnya, nah kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi ketika dia melakukan kesalahan. Kemudian kalau hukuman itu biasanya membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak tenang, tapi dalam sejak saat itu pasti anak ketika dikasih konsekuensi ada yang sadar, ada yang tidak. Tapi biasanya kalau konsekuensi tidak lama perasaan nggak enaknya. Beda dengan hukuman yang tidak sepadan dengan apa yang dia langgar, itu hidupnya jadi sakit hati, nggak enak sama guru, nggak nyaman, izin gitu dari mereka. Kemudian anak itu biasa jadi akhirnya membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi jadi akhirnya lebih menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman bersifatnya dipaksa, kalau konsekuensi bisa tanggapan dari aktivitas dia langgar. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar melakukan menyesuaikan. Ya, seperti itu. Kemudian, nah ini ada 5 posisi kontrol untuk guru. Selama ini di posisi manakah kita? Apakah guru pekutu? Apakah kita itu guru yang selalu membuat siswa merasa bersalah? Apakah guru itu sebagai teman atau pemantau atau manajer? Yang paling mendukung pembimbing. Yang paling mendukung untuk menciptakan budaya positif itu posisi manajer. Kita lihat bedanya kalau penghukum itu dengan tindakannya guru itu menghardik, menyakiti, menyindir. Dan ini jarang terjadi ya, tapi ya mungkin ada. Kalau membuat orang merasa bersalah dengan bersalah, seharusnya kamu bikin itu kecewa. Nah, jadi anak itu merasa bersalah. Kita mulai meluapkan. Jadi rendah gitu. Rendah. Kalau posisinya sebagai teman, dia membuat alasan-alasan untuk grupnya. Nanti kita lihat bagaimana cara contohnya gini. Kalau penghukum itu, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nanti saya suruh kamu bersihkan WC. Kalau kamu merasa bersalah, kamu seharusnya gini dong, sudah tahu ibu itu sudah bagus sekali ngasih tahu ke kamu. Ibu stres menghadapi kamu ya. Nah jadi mulai. Tapi kadang ekspresi anak kita tidak kita ya sebab walaupun kelihatannya cuma 5 tapi pasti dia rendah akhirnya terus itu bahas sudah merasa ditekan. Kalau teman begini, ayolah kamu bisa seperti demi ibu. Pernah saya tidak demi saya, demi ibu yang kamu bersihkan. Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu loh. Lupa gitu. Itu posisinya teman itu bagus, tetapi anak itu akan berbalik. Nah kalau pemantau itu lebih baik dari yang ketiga ini. Jadi oh ini kenapa seperti ini? Bukan ada tapi belum menyentuh ke dirinya itu lebih. Tapi ketika seorang manajer, bagaimana posisi kita itu
mengarahkan hati dia untuk saya besok harus memperbaiki diri. Apa yang kamu mau kamu lakukan? Jadi gitu. Contohnya apa yang kita lihat tadi kemarin. Jadi untuk melakukan untuk bagaimana kita bisa ada di posisi manajer itu harus di awal ada kesepakatan dulu. Jadi idealnya kita bekerja bareng dibentuk di kelas. Kamu ingat kan pikiran kelas? Berarti kamu sudah menangkan pikiran kelasnya tahu apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah itu. Jadi ada penawaran. Jadi guru itu menawarkan cara dia sendiri untuk menyelesaikan masalah. Hasilnya kalau udah PPK Ini ya, ada kontrak belajar kontrak harian. ini Beda bedanya. nama ya. Iya, beda istilah. Nah ini dari hasilnya tuh berbeda. Kalau pembunuh itu anak lebih mau berontak. Kalau pembuat merasa bersalah itu anak lebih sering berbohong karena takut disalahin. Menghindari merasa bersalah. Kalau teman anak terus dia. Kalau memantau itu anak itu kan merasa diawasi. Kalau posisi manajer itu dia kan memang ini sulit sekali. Tapi dengan persisten dan kalau dalam lingkupnya sekolah, kalau lingkupnya kelas kemudian nah dari respon anaknya juga ketika rumah dilakukan saja nanti juga mengulang lagi dari hatinya ini contoh dari kalau orang yang bersalah ya maafkan saya dulu kalau di posisi manajer itu murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang berkualitas dan akhirnya punya mimpi sendiri ingin menjadi lebih baik. Dampaknya bisa mengevaluasi diri kalau kita posisinya ya, jadi mas nanti ketemu anak-anaknya itu baju kamu kenapa? Nanti langsung kita lihat kamu harus ada alasan kenapa baju enggak udah dikasih nasihat tentang ya ingatkan kita kamu udah yakin kan jadi dia saya ingat karena pas membuat keyakinan kelas itu dia menulis sendiri apa yang dia yakini tentang baju jadi kita bisa enak jadi membuat keyakinan kelas apa yang bisa kamu lakukan nih agar bajunya tidak seperti tadi dia berpikir kan merencanakan tidak seperti ini besok kamu ini harus perbaiki bilang ke orang tua jadi dia seolah-olah menurut kehendak kita tapi kita tawarkan apa yang akan dia lakukan coba masing-masing ini prakteknya dengan kata-kata seperti ini bisa menjadi 5 kali contoh saya rasa bersalah jadi apa sih yang kamu mau beda ya Bu ya apa sih yang kamu mau sebenarnya coba kalau untuk kayak seperti itu apa sih yang kamu mau dari satu kata itu bisa jadi 5 kali ya jadi gestur tubuh itu memang yang sekitar berapa puluh % lebih besar pengaruhnya dari tangan dan tangan jadi bagaimana kita mengucapkan kalimat itu ke siswa ya kita berada di posisi mana tekanan kita iya kita Intonasi dan gestur. ibu stres menghadapi masih stres kamu ya berapa kali ibu bilang sekarang begini gini aja kamu tidak mau sih jadi nada suara juga bisa menentukan di posisi mana apakah kamu membuat baik sebelum itu merasa membuat masalah nah coba gini anak tidak ngerjain tugas kamu ini kapan bisa menyelesaikan tugas gitu saya bilang nunggu itu berarti tentang tapi kalau manajer gini coba ibu ingin tahu kira-kira kamu kapan bisa menyelesaikan coba rencanakan beda ya ya mungkin dari hal seperti itu sebetulnya kita sering melakukan cuma tinggal dipoles nada-nadanya bukan berarti apa yang kita ucapkan itu selalu sama tapi gimana
Borima bukan bentuk pendukung. Kalau Borima kayaknya jauh banget ya. Itu kemarin. Borima bukan tipe pendukung ya. Kalau gue aja gimana? Merasa selama itu kalau Tergantung anak. tergantung siswa ya. Lumayan. Makanya mix, pasti mix ya. Ada untuk menghadapi siswa dengan ini akhirnya jadi buku. Kita tidak tahu siapa yang sering-sering kayak kamu. Berarti dia loh. Tapi mungkin setelah ini kita bisa Iya, penasehat. dan ternyata otak manusia itu kenapa beda dengan hewan? Karena di otak kita di sini ada otak yang lebih ke berpikir kita bagaimana cara menjalankan sesuatu. Ada juga otak reptil. Otak limbik itu membuat manusia itu berpikir lambat, tapi bukan berpikir lambat jadi nggak bisa satu kali satu, bukan. Tapi ketika menghadapi suatu masalah, emosi kita menggebu, kita berpikir lambat kayak aduh nih, kita itu namanya berpikir lambat. Nah itu yang harus kita coba terapkan proses. Ketika Wah, kan di sana mah hanya 6 yang wajibnya itu. Yang lainnya itu adalah bakat yang di rumah. Ini juga pernah melihat. Jadi sampai yang ini udah nggak di on kan? ini Jangan aku nanti di saingan aja. kan ibu aja sampai kaget kenapa ada anak yang bawa anjing ke sekolah. Maksudnya kata ini bakatnya dari melatih anjing, dan nantinya kalau ibu nanya untuk apa nanti kesana ke depannya pekerjaannya, dia akan menjadi seorang polisi yang melacak membawa anjing pelacak. Yang seperti itu aja mereka begitu ya. Nah kita belum sampai ke sana, jadi kita masih disamaratakan bahwa anak itu harus belajar ini. Di sana mah ini, di sana ada yang titer, ada yang ini. Satu kelas itu mix, beda-beda. Nanti di saat ekskul, di saat pengembangan bakat, mereka datang ke tempat-tempat ke tingkat kerja karir. Kalau di kita baru ya digali ini dulu lah, kesalahannya diperbaiki dulu. Nah jadi anak itu belajar, kalau belajarnya banyak sama ya, belajar secara klasikal, pelayanan secara individual ini ya, betul nggak? Kita mengajarnya secara klasikal, di sana juga sama secara klasikal, tetapi pelayanan terhadap siswa itu adalah secara individual. Ini punya bakatnya ini bakatnya gini, kita layani seperti apa, ini. Dan di sana itu tidak sendiri mengajar. Kalau di sini kan tim pitching ya. Kalau di sini pernah mendengar kata tim pitching? Belum ya Pak? Saat itu ya Borima ya ada tim pitching ya. Kalau di sini tim pitching ya. Kalau di sana guru itu mengajar mata pelajarannya, Purwanti sebagai BK-nya memandu anak yang slow belajar. Terus Bu Imas mengajar anak yang terlalu cepat. Jadi guru ini hanya jadi pengayaan dengan remedial di dalam satu waktu. Tapi bukan dengan Bu Ima remedial kurang. Nah kalau sudah seperti itu, insya Allah itu bisa segala macam. Jadi orang mah strong. Jadi anak itu diajak ngobrol, jadi segala teman. Aku dari grupnya itu teman anak begini dengan guru nih. Si orang apa? Kita budaya timur, tapi jadi keras, mereka ribelah ya. Tetapi memang apa yang di Islam diajarkan, ternyata mereka yang mengaplikasikan. Tidak ada anak yang makan atau minum sambil jalan. Aturan menjadi slogan, mereka aturan itu dilaksanakan. Kita mah aturan itu banyak, tapi jadi slogan saja.
kepastian sebagian daripada iman. Kenapa di sekolah Kristen di sana di Islam masih semua? Ada slogan ya Bu, sama slogan kita mau gitu-gitu oke. Bagus Bu Ai ini kembangkan mudah-mudahan ibu gurunya ini dari tadi yang Bapak mah udah muridnya kemarin Pak Ai guru ini bisa menyampaikan konsep yang diberikan oleh ini dan diterapkan di kelasnya masing-masing, dan ini juga mungkin bisa menjadi keyakinan mata pelajaran yang Bapak Ibu pandu ya. Setelah dari keyakinan sekolah, keyakinan kelas, nanti bisa menjadi keyakinan apa? Ya, nanti ada apa yang diinginkan oleh guru di saat belajar mungkin bisa dimasukkan ke sana, tapi tidak dipampang di kelas mungkinnya, itu hanya ada di catatan wali kelas bisa dituliskan di buku ya. Ada masalahnya itu, baru kita bisa mulai dari terbentuk. Jadi restriksi itu jangan dibatasi cuma soal aturan. Ya, jadi dalam ya. Berarti boleh itu bisa dilaksanakan. Tadi juga dari mapel kata ibu juga ya, jadi itu mapel. Bertanya ke siswa kan yang lain sama sudah ada yang sudah ada yang Itu dibahas bukannya dari soal keyakinan mapel. maunya dia. Berarti bertanya. Masuk kami perlihatkan. Kenapa? Ya. Kenapa kita alasannya? Apa masnya? Ini yang berarti itu masih kosong. Kelas. Ada kendala apa? Di rumahnya kurang nyaman ya, atau terlalu sering begadang. Dan bisa juga restriksi Tapi kadang-kadang itu bukan hanya lingkungan rumah, biasanya ada yang berisik tetapi lingkungan sekitar rumah ya, di luar rumah gaulnya dengan orang dewasa sudah rawat ketika diperiksa harus ada keyakinannya dari itu konsekuensinya. Kalau tidak, konsekuensinya harus dibuat tidak mengerjakan berkali-kali ya. Itu semester kemarin ini kamu ya. biasanya kan nggak sebenarnya semua itu ya misalkan ada yang udah tiga ya masih ada yang masih enam kan mau jadi kalau yang lain nggak ada dan sejarah lagi ini kan Jadi kontrol dari rumah saja itu
ini rumah nanti akan membawa kondisi fasilitas di sekolah. Terima kasih, kita tutup saja. Kurang berkenan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cinta Asmarani. Saya rekan sejawatnya Ibu Ai Ervaria. Di sini saya akan memberikan testimoni apa yang telah disosialisasikan Ibu Ai Ervaria, yaitu tentang budaya positif, khususnya segitiga restitusi. Menurut saya, penerapan segitiga restitusi di sekolah itu sangat bagus ya untuk diterapkan. Kenapa? Karena seringkali kita sebagai seorang guru memarahi atau menghukum anak didik kita ketika anak didik kita melakukan kesalahan atau melanggar aturan. Salah satu contoh penerapan budaya positif yang paling efektif tanpa adanya hukuman itu yaitu dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Adapun tahapan-tahapan segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Semoga kita sebagai guru bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ucu Herlia, Kepala SMP Negeri 1 Ciracap. Saya ingin memberikan testimoni untuk guru penggerak Ibu Ai Ervaria ya, yang telah melaksanakan aksi nyata 1.3, yaitu pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Bu Ai itu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi mereka, output dari SMP Negeri 1 Ciracap ini. Dan mudah-mudahan juga mereka terinspirasi dengan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan ini. Kemudian untuk yang aksi nyata 1.4 ya, alhamdulillah Bu Ai sudah memberikan sosialisasi kepada rekan guru di sini ya tentang budaya positif. Mudah-mudahan semua guru yang diberikan penjelasannya bisa memahami dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran sehari-hari, dalam penanganan siswa dan lain-lainnya, sehingga bukan hanya di kelas berbudaya positifnya, tetapi menjadi budaya positif di sekolah. Harapan dari kami, terutama saya sebagai pimpinan di sekolah ini, yaitu semua bisa berjalan dengan baik ya, tetapi yang diharapkan yang lebih ininya bukan hanya sekarang di saat pelatihan CGP itu berlangsung, tetapi juga bisa terlaksana sampai CGF itu berakhir. Jadi konsisten ya, bukan hanya saat ini tetapi selamanya, biar bisa menjadi guru yang hebat dan luar biasa, memberikan output yang sangat baik, sehingga mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.